Tidak bisa, ini sudah padam. Ya segitu maksimal. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom.
kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya yang udah bergabung. Mari kita baca Mazmur 121. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Allah menjaga kita. Ya, ini biar pagi hari ini. Allah menjaga kita. Nanti di ayat 3 dari Mazmur 121 ayat 3 dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sebagai penjaga tidak boleh terlelap. Haleluya. Ini ada suatu kisah, yaitu dua pilot sempat tertidur saat penerbangan mereka melintasi wilayah Indonesia. Si pilot utama yang memang mendapat izin untuk tidur sejenak ketika pesawat mencapai ketinggian tertentu, terbangun dan menemukan bahwa kopilot juga tertidur. Nah, ini payah ya, dua-dua tertidur. Keduanya tertidur sekitar 30 menit lamanya dalam pesawat yang membawa lebih dari 150 penumpang dan kru pada ketinggian 11.000 meter di atas permukaan laut. Pesawatnya sempat berbelok dari jalur, tetapi untungnya masih dapat mendarat di tujuan dengan selamat. Para pilot yang adalah manusia biasa dapat saja tertidur di tengah penerbangan, tetapi kita dapat meyakini bahwa Allah kita tidak akan pernah tertidur. Itulah penghiburan yang ditawarkan kepada kita melalui kata-kata dari Mazmur 121 ya. Dalam 8 ayat tadi ya, kita diingatkan bahwa Allah itu Maha Tahu yang mengetahui seluruhnya tentang kehidupan kita, Maha Hadir yang selalu hadir di sepanjang hari, dan Maha Kuasa yang mampu melindungi kita. Pemazmur menyatakan bahwa pertolongan kita datang dari Allah. Di ayat 2 tadi ya. Pertolongan kita datang dari Allah. Dia adalah penjaga dan naungan kita. Dan Dia menjaga kita dari segala kejahatan serta menjaga nyawa kita. Allah tidak pernah merasa lelah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sang pemazmur menutup dengan pernyataan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
ketika kita bertanya-tanya apakah Allah telah melupakan kita, kita dapat kembali meyakini bahwa Dia tetap memegang kendali. Allah selalu terjaga dan menjaga kita. Ini luar biasa Allah kita ya. Dia tidak pernah terlelap, Dia selalu menjaga kita dan selalu terjaga ya, gitu. Kita sering ya kali kalau waktu kita tugas jaga misalnya tidak boleh tidur, nah itu kadang-kadang kita tidur sebentar lagi ya tidur sebentar lagi. Dan ini parahnya pilot ini, dia pilotnya tidur, dia menjagakan supaya kopilotnya bisa berjaga-jaga ya, dia tidak tidur, tapi kopilotnya juga tertidur sekali. Ini membahayakan sekali ya, 150 penumpang itu bisa melayang. Nah ini ya, kita sering juga kalau saya mengemudi mobil, belikan mobil, terutama kalau pakai mobil sedan, ini bahaya ya. Kalau kita keluar kota misalnya, terus lalu kita sudah capek, terus kita duduknya itu agak melorot sedikit. Nah ini bisa tertidur ya, bisa tertidur, bahaya. Saya juga pernah katanya bugem tertidur saat saya mengemudikan mobil dari Surabaya ke Sidoarjo ya. Saya tidak, setelah itu di tol ada pom bensin itu, saya tidak mengambil jalur kiri, tapi saya terus mengambil jalur kanan, sehingga itu bisa masuk tol jurusan Porong ya. Ya itu terus saya dicaplek tangan saya, "Pak, Sidoarjo Pak." Oh iya, langsung saya ngiri, untung nggak ada mobil ya di sebelah kiri, sehingga saya bisa langsung ngiri. Katanya bugem, "Kamu tadi ngorok loh Pak." Lu masa ngorok? Ya mungkin Ini saja bahaya. ya, tidur sama Ini yang bahaya. ngorok ya. Karena dari Surabaya habis makan terus ngantuk kan gitu, terus nyupir. Nah itu saya kan ambil jurusan kanan terus ya, kanan terus akan aman ya. Dan saya setiap hari lewat tol ya, walaupun bukan Surabaya. Kalau Sidoarjo Porong itu saya merem aja sampai itu kira-kira. Dan saya tahu di mana itu ada lubang, di mana ada halangan itu. Saking tiap hari jadi Tiap apal. hari itu Terus bisa meremehkan. hafal itu. Nah itu bisa Bahaya. berbahaya ya. Biasanya nggak apa-apa itu, jangan sekali-kali kalau katakan biasanya nggak apa-apa. Nah ini hari ini mungkin ada apa-apa, nah itu biasanya nggak apa-apa, jadi kita sembrono, tidak bisa berjaga-jaga gitu. Saya pernah ya ke Sidoarjo Porong, sampai di itu perbatasan antara ke Porong atau ke Tanggulangin. Nah itu saya bisa ngeblank, loh ini aku harus belok mana ya, harus lurus atau harus belok. Loh itu tiap hari loh saya lihat situ, padahal ya bisa kadang-kadang kita bisa ngeblank, loh ini kemana ya, aku harus lewat ini. Itu namanya amnesia sesaat. Iya. Kita bisa mengalami hal itu ya. Apalagi kalau habis dioperasi, habis dianestesi, bisa ngalami amnesia seharian, bisa nggak tahu namanya, bisa nggak tahu rumahnya. Itu memang ada kejadian ya. Bisa, iya. Jadi hati-hati. Jadi berarti harus lurus atau harus belok ini ya. Terus segera saya bisa ngambil keputusan, oh iya lurus. Biasanya sudah setiap hari, satu hari 2 kali, bahkan itu 1 bulan 50 kali. Jadi saya sudah tidak mempercayai beliau untuk nyopirin saya ya, lebih baik pakai driver lain. Iya. Kalau dia yang nyopirin, aku nggak boleh tidur. Jadi aku bisa kasih apa-apa dan tahu kalau dia tertidur ya, ini bahaya, ini bisa ngorok loh. Pegang setir tapi ngorok ya saudara ya. Ada teman saya juga gitu, dia itu kalau nyopir itu suka tertidur, sehingga rekan-rekan itu memperingatkan istrinya bahwa kamu jangan tidur loh ya, itu bahaya loh, suamimu itu sungguhan. Waktu dia pulang dari Surabaya ke Pandaan ya, dia tertidur sejenak mungkin ya, sehingga dia tidak tahu kalau di depannya itu, di jalur kiri itu ada truk yang berhenti ya, sehingga dia sebelah kiri mobilnya itu nabrak truk itu, sehingga istrinya meninggal. Bahaya sekali. Waktu mau pulang ke
rumahnya itu dia sudah diperingatkan oleh rekan-rekan di Surabaya bahwa hati-hati lo ya, itu kamu jangan tidur lo ya, kawalan suamimu. Nah, itu sehingga akhirnya terjadi kecelakaan itu ya, ya sungguh fatal. Akhirnya istrinya meninggal. Ya, Jadi sebagai kopilot tidak boleh tidur ya. Jadi kalau saya iya. memakai driver, terus saya terlalu capek, drivernya nggak tahu arah, walaupun ada Google Map, tapi akhirnya saya nggak bisa tidur juga karena dia nggak tahu arah gitu, nggak tahu jalan. Nah inilah sebagai penolong kopilot. Ini kalau pilot sama kopilot tidur, akhirnya pilot otomatis yang mengemudikan pesawat terbang itu ya. Serem loh. Serem nggak? Ya itu ada Serem. ada kontaknya, channelnya yang dicetek untuk pilot otomatisnya yang mengemudikan ya. Iya, tetapi itu kan nggak bener ya kalau hanya sebentar, ya untungnya setengah jam, nggak berjam-jam. Itu kan sudah sampai jauh ya. Bisa jatuh ke lautan. Muter itu sudah belok arah gitu, pesawatnya nanti dikatakan sudah belok arah. Waktunya Maka lurus, itu kita harus bisa belok. tetap terjaga. Caranya bagaimana ya? Caranya kalau makan jangan terlalu kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang ya. Nanti siang saya ini diundang makan-makan ya. Tapi saya ndak sir itu apa? Nanti kalau kebanyakan makan saya ndak bisa bangun pagi, kebanyakan makan. Tadi pagi aja karena saya makan malam terlalu kenyang, akhirnya saya ndak bisa bangun pagi ya. Tahu-tahu bangunnya jam 5, ketelesak gitu ya. Dengar bunyi bel, dengar, tapi tidur sebentar lagi, masih ada waktu. Ternyata 12 sampai 1 jam ya. Jadi makan tidak boleh terlalu kenyang. Kemudian juga harus istirahat yang cukup. Artinya apa? Tubuh ini jangan dimaksimalin. Tubuh ini memang punya deposito tenaga ya. Tapi kalau Pak Gem ini dientekno sampai depositonya habis. Forsir ya. Diforsir akhirnya sakit semua ya. Iya. Kalau dia sakit semua, yang sakit itu juga saya karena harus gosok, Terapi. harus pijet, harus menterapi padahal gak punya ijazah terapi. Akhirnya tak kompres sama botol sama air hangat gitu aja. Itu cara untuk meredakan nyeri kalau dingin-dingin ya, hawa dingin. Kalau tulang-tulang ini merasa linu dan saraf-saraf itu terjepit ya. Mungkin Karena dia Pak Gem ini punya skoliosis ya, Mungkin jadi di sarafnya mobil ya. jepit. di mobil karena AC ya, ada AC mobil bisa juga. Karena AC Sebab Pak mobil. Gem ini seneng dingin ya. Kalau saya sih nggak seneng dingin. Jadi dia kalau nyetel AC itu 18. Karena Ya apa kemarin itu? siang waktu pulang itu kena macet banjir ya di Sidoarjo itu, banjir semua di jalan-jalan itu, mulai dari daerah itu Candi sana, dari Kepo itu sampai ke rumah itu bisa 1 jam karena terhalang banjir semua. Jalan Gajah Mada itu banjir, jalan Haji Mukmin banjir, jalan Diponegoro banjir, jalan ini di depan Giant banjir. Jadi menghambat ya, bisa 1 jam, biasanya cuma 10 menit itu bisa 1 jam Ya kemarin memang Sidoarjo tenggelam ya. Iya. Nggak tahu nanti 1 tahun lagi apa tambah full banjir, nggak ngerti ya kalau nggak ditanggulangi. Ini kan pemerintah mau menanggul ya yang daerah-daerah tertentu di pantai itu, karena apa? Terjadi pendangkalan ya. Jadi air itu dari darat tak bisa ke laut karena ya lautnya sudah peres, sudah 1 muka air ya. Jadi siap-siap aja beli apa namanya, kapal Nabi Nuh. Bikin kapal di Trawas ya. Ya ini bukan nubuatan tapi sedikit sarkastik ya. Ya bagaimana, memang karena Pak manusia itu angel loh tuturane ya. Mbok ya got itu dibersihkan, mbok ya kalau buang sampah ndak sembarangan kan gitu ya. Tapi kita kan
katanya gini, tidak apa-apa sampah Indonesia Raya ya, buang sampah, terus bungkus snack-snack itu ya, snack-snack plastik-plastik itu yang berterbangan ya, sudah ditaruh sampah, yang ngodal-ngodal pemulung ya. Pemulung juga tidak diberi pendidikan bahwa habis adul-adul itu mbok ya diikat lagi gitu ya, supaya diterbangin angin masuk ke got-got. Nah ini memang perlu kesadaran semua orang supaya kita tidak tenggelam rame-rame ya. Yang punya rumah siap-siap di loteng ya untuk apa, pengungsian. Ya itu memang air tanahnya naik, lautnya penuh, lautnya mendangkal, dan ya itulah karena ulah manusia sendiri. Jadi walaupun Tuhan menjaga kita terhadap segala kecelakaan, menjaga nyawa kita, tetapi kita yang sembrono ya, jaga sembrono, yang dijaga nggak mau dijaga ya, akhirnya sungai itu penuh dengan balok-balok kayu besar. Nah itu bagaimana itu, pohon yang tumbang atau dibuang ke sungai, dijadikan lalu lintas ya sungainya ya. Ya itulah negara kita yang tercinta ini ya, kita harus selamatkan ya. Yang menyelamatkan ya kita saja, masa orang lain mau menyelamatkan, tidak mau kan ya. Makanya hati-hati yang punya rumah di pinggir sungai ya, Burulik depannya sungai ya. Ya hati-hati, sungai kecil, walaupun sungai kecil itu saluran dari Lipo ya, dari depannya Lipo itu mengalirnya ke situ ya. Rumah pompanya itu di bawah jembatan tol yang di depan Lipo itu rumah pompanya ya. Mungkin sudah tidak sanggup memompa lagi ya. Pompa itu berapa tahun sih umurnya Pak? Ya lihat perawatannya. Ya kalau tidak pernah dirawat ya mesti beli pompa baru 2 tahun sekali gitu ya. Pompa kami itu kan sering rusak karena air sumur ya, jadi bekarat gitu ya. Nah ini itu seringnya pompa-pompa itu kan ditaruh di luar, dan kalau tidak diberi pintu untuk dikunci itu akinya bisa hilang. Jadi kalau mau starter nggak bisa, akinya nggak ada. Hebat parah, ya. Indonesia ini parah. Indonesia ini aduh, penuh mujizat ya, aki bisa hilang. Burulik nulis penuh, sungainya penuh, tetangga depan kebanjiran. Iya untung Burulik masih di area Pondok Mutiara ya, tapi kalau yang Banjarbendo depannya Pondok Mutiara itu lebih rendah ya. Jadi ya airnya keluar ke situ, banyak kos-kosan yang kebanjiran ya. Ya kalau kita panas mengeluh kepanasan, kalau kita banjir mengeluh kebanjiran ya, itu manusia ya. Tuhan kan bingung, satu minta panas, satu minta hujan. Kalau kita melihat bahwasanya Allah menjaga kita, Tuhan penjaga Israel, pertolongan kita selalu ada ya, datang dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kalau nyetir jangan ngantuk ya. Resepnya harus keseimbangan hidup. Kalau deposito tenaga kita dientekno, pada suatu saat kita perlu mencairkan tenaga, tidak ada tenaga lagi. Ya, pejuang kuliner itu memang habis-habisan ya. Apalagi MBG ya, petugas MBG yang harus 3.000 porsi setiap hari, berapa ribu porsi setiap hari. Itu tenaganya pasti entek-entekan ya, pasti habis-habisan kalau enggak pakai mesin ya. Kalau pakai mesin ya sedikit enteng, tapi ya enggak bisa tertidur ya, karena mereka harus melek malam hari atau fajar jam 1 itu harus melek supaya bisa melever makanan tepat untuk makan siang bersama. Tidurnya cuma 2 jam. Memang Cik Mehong itu kalau bilang tidurku berapa jam ya, pokoknya slow waktu dia tidur, ada sela waktu, di sela-sela waktu dia tidur, karena dia hampir 24 jam ya kerjanya ya, padahal bukan MBG itu ya. Nah itulah perjuangan petugas kuliner. Kalau nggak kuat tulang, kaki, tangan nggak kuat, ya nggak bisa jadi pejuang kuliner ya. Ayo
kita minta kekuatan dari Tuhan ya. Amin. Semua harus bisa bertobat, menjaga keseimbangan tubuh, menjaga keseimbangan jiwa. Tuhan memang penjaga kita, tapi kita juga harus menjaga diri kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah menjagai kita. Dan kita sebagai yang dijaga, kita harus nurut, kita harus berkelaku baik, sehingga tidak sia-sia Engkau menjagai kita. Sehingga kita harus selalu mau menuruti apa perintah-perintah-Mu, karena Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tidak menjagai kami. Engkau selalu menjagai kami, mengawasi kami, menolong kami di saat kami butuh pertolongan daripada Engkau. Engkau selalu sikap dan siap. Ya, kami mau meneladani Engkau Yesus, kami juga mau selalu berjaga-jaga, kami selalu siap, kami selalu mempunyai kehidupan yang tertib, sehingga tidaklah kami masuk ke dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menjagai kami luar biasa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk cuaca, untuk banjir yang masih melanda di beberapa daerah, bahkan gunung meletus di Lumajang. Tuhan tolong rakyat yang menderita, Tuhan tolong mereka yang kebanjiran, mereka yang kena talan longsor, mereka yang dapat musibah macam-macam. Tuhan menolong saat musim hujan ini. Ya, Terima kasih pertolongan-Mu dahsyat dan ajaib bagi para pengendara mobil, pengendara pesawat terbang, pengendara kapal laut. Tuhan tolong mereka supaya ketika mereka lelah, mereka tidak diforsir untuk melayani pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka membahayakan nyawa orang lain dan nyawanya sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, karena Engkaulah penjaga kami. Engkau menjaga keluar masuk kami ketika kami pergi untuk melayani Tuhan, ketika kami pergi untuk bekerja, ketika kami pergi untuk melakukan hal-hal aktivitas kami yang bermanfaat buat keluarga kami. Tuhan tolong lindungi kami. Terima kasih ya Bapa, berikan kami kesempatan untuk kami hidup dalam keseimbangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang ada masalah diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Reni, Pak Franyanto, Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Paulus, Shalom, Bu Jenny Ritanwati, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Elias, Pak Elias, Bu Lasma, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Viken, Pak Henry, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu besok guys. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, 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 amin. Oh ya. Puji Tuhan.